Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran Informatika SMA Negeri 1 Sidareja. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Sriyarsasi. Kalian bisa memanggil Bu Sasi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan di kelas 10. Materi di kelas 10 terdiri dari kompetensi inti, berupa pengetahuan dan keterampilan. Masing-masing kompetensi pengetahuan dan keterampilan terlampir pada slide berikut ini. Silakan, nanti materi ini bisa kalian unduh pada bagian link di bawah. Materi kelas 10 terdiri dari 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada materi ini kalian akan belajar tentang program aplikasi perkantoran. Yang kedua, teknik komputer. Pada materi ini kalian akan belajar tentang sistem komputer, yaitu bagaimana interaksi antara hardware, software, brainware. Pada materi ini kalian juga akan belajar mengenal komponen-komponen dalam komputer beserta fungsinya. Yang ketiga, jaringan komputer. Pada materi ini kalian akan belajar jaringan komputer yang paling dasar sampai dengan jaringan komputer berbasis internet. Bagaimana mengenal perangkat jaringan, membuat topologi jaringan, menginstalasi jaringan, kemudian memberi alamat jaringan atau IP address sampai dengan menggunakan internet. Keempat, analisis data. Di sini kalian akan belajar berbagai macam data dan visualisasi data untuk disajikan sebagai informasi. Kelima, algoritma dan pemrograman. Kalian akan belajar mengenal notasi algoritma dan struktur pemrograman. Keenam, dampak sosial informatika. Dalam hal ini kalian akan menganalisa bagaimana dampak teknologi informasi di bidang aspek sosial, baik dampak negatif ataupun dampak positifnya. 7. Berpikir komputasional. Kalian akan disodorkan dengan masalah yang kompleks dan kemudian kalian pecahkan persoalan itu dengan berpikir secara tematis. 8. Praktik lintas bidang. Nah, informatika di sini diintegrasikan dengan beberapa bidang lainnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah materi yang akan kalian pelajari di kelas 10. Kita masuk ke materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Submateri yang akan kita pelajari adalah tentang aplikasi perkantoran. Sekarang ini banyak sekali pekerjaan administrasi yang harus dikerjakan dan dituntut dengan waktu yang begitu cepat deadline-nya. Sehingga
diharapkan kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, penyelesaian yang sangat mungkin kita lakukan adalah menggunakan aplikasi berbasis digital. Bisa berbasis mobile atau dengan perangkat handphone, ataupun berbasis desktop dengan komputer atau laptop. Tentu saja, penggunaan laptop itu lebih memudahkan kita dalam melakukan tugas karena tampilan layar cukup lebar dan papan ketik yang nyaman digunakan, lebih leluasa. Nah, fitur-fitur aplikasi perkantoran nantinya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengintegrasikan Excel dengan file Word dengan tujuan tertentu, yaitu contoh membuat formulir dalam jumlah banyak dan secara otomatis. Nanti pada pertemuan berikutnya bisa dilanjutkan dengan pembuatan grafik dan pembuatan link file perkantoran pada file presentasi. Sehingga nantinya kita dapat membuat sebuah file yang efektif dan efisien karena dalam satu file tersebut diintegrasikan dengan berbagai macam program aplikasi, sehingga satu file bisa mengakses beberapa program aplikasi yang sudah diintegrasikan. Kompetensi dasar pada pembelajaran pertemuan kali ini adalah mengenal lebih dalam integrasi aplikasi pengolah kata dan angka. Kemudian indikator atau capaian kompetensi yang akan siswa dapatkan adalah siswa dapat mengoperasikan program aplikasi pengolah kata dan pengolah angka. Indikator kuncinya adalah siswa dapat mengintegrasikan atau menggabung antara program pengolah kata dan pengolah angka. Nah, pada kompetensi keterampilannya, kompetensi yang akan siswa dapatkan adalah siswa dapat mengintegrasikan objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi, grafik, ataupun gambar. Ruang lingkup materi aplikasi perkantoran. Kita langsung saja disodorkan pada studi kasus. Contoh sederhana, kita akan membuat sebuah formulir dengan data di dalamnya berupa nomor, nama, dan alamat. Nantinya formulir ini akan kita isikan datanya secara otomatis karena akan kita buat dalam beberapa jumlah atau jumlah yang banyak. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat file sumber datanya atau source data. Data yang kita buat adalah data-data yang dibutuhkan pada formulir tadi. Contohnya adalah nomor,
nama dan alamat. Buatlah data yang ingin kamu tampilkan pada naskah utama atau dalam hal ini adalah formulir, kemudian simpan file dengan nama sumber data yang kalian buat. Nah, file dari sumber data itu bisa diketik pada program aplikasi Excel. Seperti tampilan di bawah ini. Ya. Ini berbeda dengan contoh formulir tadi. Misalkan formulir yang akan kita buat terdiri dari data berupa nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Lalu, setelah kita ketikkan pada Excel, kita simpan. Pada pengetikan di Excel, langsung diketikkan datanya saja. Tidak perlu kita ketikkan judul dari tabel tersebut. Langkah kedua, buat naskah utamanya, atau dalam hal ini adalah formulir yang diketik pada Microsoft Word. Buat dokumen master pada Microsoft Word, dan jangan lupa beri jarak untuk meletakkan data yang diinputkan dari source data pada Excel sebelumnya. Contoh, ini adalah naskah atau formulir yang kita ketik di Microsoft Word, terdiri dari nama, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir, sesuai dengan data yang sudah kita ketik pada Excel. Langkah ketiga, kita hubungkan antara dokumen master pada Word dan sumber datanya pada Excel. Buka Microsoft Word, yaitu pada tab menu My Link, kemudian pilih Ribbon, select Recipient, lalu pilih Use Existing List, karena kita sudah membuat data sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Kalian pilih pada Ribbon, select Recipient, kemudian Use Existing List. Nah, setelah kalian pilih pada pilihan Use Existing List, kemudian kalian browse atau cari sumber data dari file Excel yang sudah kalian simpan. Pastikan kalian memilih sheet di mana data pada Excel kalian ketikkan sebelumnya. Kemudian klik OK. Nah, misalkan ada 3 sheet yang aktif, pastikan sheet yang dipilih adalah sheet di mana kalian mengetikkan data yang akan kita gabungkan dengan naskah utama. Kalau sudah, kemudian letakkan pointer pada bagian yang akan kita isikan, pada bagian nama terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan Ribbon Insert Merge Fill. Lalu pilih nama. Lakukan seterusnya pada data-data yang lain, seperti data jenis kelamin dan TTL. Letakkan pointer pada jenis kelamin, kemudian pilih Ribbon Insert Merge Fill, klik opsi jenis kelamin, dan seterusnya. Nanti akan tampil field pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini sudah diintegrasikan
dengan data pada Excel. Untuk menampilkan hasil dari data yang sudah diintegrasikan, kalian pilih ribbon Preview Result. Maka pada naskah utama, data-data tersebut akan muncul sesuai dengan data yang ada pada file Excel. Lihat pada bagian index number untuk melihat data ke-1, ke-2, dan seterusnya. Langkah yang terakhir adalah menyimpan dan mencetak dokumen. Untuk mencetak atau mengedit dokumen, pilih ribbon Finish Match. Jika ingin mencetak atau menyimpan dalam bentuk dokumen baru, kalian pilih Finish and Merge Field, lalu Print Dokumen jika ingin mencetak. Atau pilih Edit Individual Dokumen jika ingin menyimpan dalam bentuk file baru. File akan berisi beberapa halaman sesuai dengan jumlah data yang ada pada file Excel. Jika terdapat tambahan data pada dokumen Excel, kalian bisa mengupdate data pada Word dengan cara klik Edit Recipient List di bagian ribbon yang ditunjukkan seperti tanda tersebut. Klik file data resource-nya, lalu refresh. Setelah terupdate, klik OK. Nah, ini adalah tambahan data setelah kita edit sumber datanya. Itu adalah materi bagaimana caranya kita menggabungkan antara Excel dan Word untuk membuat sebuah formulir secara otomatis dan dalam jumlah banyak. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.